A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fir'auna wa mala'ihi fattaba'u amra fir'aun wa ma amru fir'auna birosyid. Kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya, tetapi justru mereka mengikuti perintah Fir'aun, padahal perintah Fir'aun sama sekali bukanlah perintah yang benar. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Nabi Musa alaihissalam yang dilengkapi dengan tanda-tanda kekuasaan Allah dan mukjizat yang nyata telah diutus kepada Fir'aun dan pemimpin-pemimpin kaumnya agar mereka menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta alam, karena tidak ada Tuhan yang sebenarnya melainkan Dia. Meskipun mereka telah melihat dan menyaksikan sendiri tanda-tanda kekuasaan Allah dan mukjizat yang nyata yang diperlihatkan oleh Nabi Musa alaihissalam, yang kesemuanya itu menunjukkan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun mereka tidak mau sadar. Bahkan mereka tetap menaati perintah Fir'aun, sekalipun Fir'aun itu tidak benar dan tidak mendatangkan kebaikan, bahkan yang demikian itu hanya merusak dan menyesatkan. Yaqtumu qaumahu yaumal qiyamati fa'auratahumun nar wa bi'sal wirdul mawrud. Fir'aun berjalan di depan kaumnya di hari kiamat, lalu membawa mereka masuk neraka. Itulah seburuk-buruk tempat yang dimasuki. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Fir'aun telah merusak di muka bumi dan menyesatkan kaumnya di dunia. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa di akhirat nanti Dia akan mengantar kaumnya ke tempat yang telah disediakan untuk mereka. Ia berjalan di depan dan kaumnya yang mengiringinya dari belakang sehingga mereka sampai ke neraka. Lalu mereka dijebloskan ke dalam bersama-sama. Alangkah celaka dan meruginya Fir'aun dan kaumnya, karena neraka itu seburuk-buruk tempat yang didatangi. Bahkan sejak mereka meninggalkan dunia ini, tiap hari pagi dan petang neraka itu selalu ditampakkan kepada mereka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fawaqahullahu sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'al azab. Annaru yu'raduna 'alaiha gutuwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, sedangkan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang sangat buruk. Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu kepada malaikat diperintahkan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat pedih. Surat Al-Mu'minun ayat 45 hingga 46. Wa utbi'u fi hadhihi la'natan wa yaumal qiyamah bisarriftul marfud. Mereka diikuti dengan laknat di sini, dunia, dan kelak di hari kiamat. Laknat itu seburuk-buruk pemberian yang diserahkan. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa Fir'aun beserta kaumnya sejak di dunia telah mendapat laknat dari umat sesudahnya, terus-menerus sampai di akhirat nanti dilaknat lagi oleh orang-orang yang sedang berada di padang mahsyar, menunggu keputusan dari Qadi Rabbul Jalil tentang di mana ia akan ditempatkan nanti. Laknat atau kutukan yang mereka peroleh adalah satu hal yang paling buruk. Ayat ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa atba'nahum fi hadhihi dunya la'nah wa yaumal qiyamati hum minal maqbuhin. Dan kami susulkan laknat kepada mereka di dunia ini, sedang pada hari kiamat mereka termasuk orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah.
Al-Qasas ayat 42. Zalika min amba'il qura naqussuhu 'alaika minha qaimum. Zalika min amba'il qura naqussuhu 'alaika minha qaimun wa qasid. Itu adalah sebagian berita tentang negara-negara yang telah dibinasakan. Yang kami ceritakan kepadamu Nabi Muhammad, di sebagian negeri-negeri itu masih berdiri peninggalan-peninggalannya, dan ada pula yang telah musnah. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa peristiwa yang telah terjadi pada umat terdahulu dan kejadian-kejadian penting baik di kota maupun di desa-desa sejak dari kaum Nabi Nuh alaihissalam hingga kaum nabi-nabi sesudahnya sengaja dicantumkan di dalam Al-Quran supaya Nabi Muhammad dapat membacakan kepada manusia dan dapat pula dibaca oleh orang-orang sepeninggalannya untuk dapat dijadikan pelajaran dan peringatan. Di antara negara-negara yang telah dibinasakan itu, ada yang masih nampak bekas-bekasnya, ibarat tanaman yang masih tegak berdiri di muka bumi, seperti halnya negeri kaum Nabi Saleh alaihissalam. Ada pula yang tidak mempunyai bekas sama sekali, laksana tanaman yang telah dituai, yang tidak mempunyai bekas-bekas sedikit pun, seperti halnya negeri kaum Nabi Lut alaihissalam yang telah dijungkir balikkan itu. Wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum fama aghnat anhum alihatuhumul lati yad'una min dunillahi min syai'in lamma jaa'a amru rabbik wa ma zatuhum ghairu tatsbib. Kami telah menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri sendiri, maka tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka sembahan yang mereka sembah selain Allah saat siksaan Tuhanmu datang. Sembahan itu tak lain justru hanya menambah kebinasaan bagi mereka. Ayat ini menerangkan bahwa dibinasakannya mereka itu bukanlah tindakan aniaya dari Allah, tetapi mereka sendirilah yang menganiaya dirinya yang menyebabkan Allah mengambil tindakan demikian. Mereka mempersekutukan Allah dan mengadakan kerusuhan di muka bumi secara terus-menerus, sehingga azab tidak dapat ditunda-tunda. Andaikan mereka dibiarkan dalam keadaan yang demikian berlarut-larut, niscaya mereka akan tetap saja malah bertambah-tambah penganiayaannya, kejahatan dan pengrusakannya di muka bumi. Sebagaimana kata Nabi Nuh alaihissalam tentang kaumnya kepada Allah, innaka intazartum yudillu ibadaka wala yalitu illa fajiron kafaro. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur. Surat Nuh ayat 27. Rasul-rasul yang diutus kepada mereka cukup gigih memberikan pelajaran dan petunjuk, tetapi mereka tetap saja angkuh dan membangkang. Apabila diberi ancaman, mereka makin membangkang dan menentang karena mereka terlalu percaya bahwa Tuhan-Tuhan sembahannya itulah yang akan menyelamatkan dari segala mara bahaya dan azab yang akan menimpanya. Padahal apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memutuskan akan menurunkan azab dan pembinasaan suatu kaum, maka sembahan-sembahan yang mereka seru selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan bermanfaat sedikit pun dan tidak mempunyai daya sama sekali untuk menahan dan menghalangi keputusan Allah. Kepercayaan mereka kepada sembahan-sembahan mereka itu tidak lain kecuali hanya menambah kebinasaan dan kehancuran mereka. Mereka percaya bahwa sembahan-sembahan itu akan menimpakan malapetaka kepada nabi yang diutus sebagaimana diceritakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya mengenai kaum Nabi Hud alaihissalam. Inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila
dan atas dirimu. Surat Hud ayat 54. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadzal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimu syadid. Inna akhdahu alimu syadid. Demikianlah siksaan Tuhanmu apabila dia mengadab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya siksaannya sangat pedih, lagi sangat berat. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa azab yang ditimpakan kepada negeri-negeri kaum Nuh, kaum Ad dan kaum Samud itu juga akan ditimpakan kepada semua negeri yang penduduknya tetap bersifat dan selalu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Tidak ada satu kaum pun yang akan luput dan terhindar daripada apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghendakinya. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala la yumli lizzalimi katta idza akhadhahu lam yutlif." Rawahu Ahmad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menangguhkan siksaan bagi orang-orang yang zalim, sehingga apabila dia mengazabnya dia tidak akan meluputkannya. Riwayat Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, dan At-Tirmidzi dari Abu Musa Al-Asy'ari. Sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Uraian di atas dapat dijadikan pelajaran terutama bagi orang-orang yang zalim, supaya mereka sadar dan menginsafi perbuatannya yang jahat itu. Tidak ada suatu usaha dan kekuatan bagaimanapun hebatnya yang dapat menghalangi atau membendung azab. Sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Uraian di atas dapat dijadikan pelajaran terutama bagi orang-orang yang zalim, supaya mereka sadar dan menginsafi perbuatannya yang jahat itu. Tidak ada suatu usaha yang kekuatan bagaimanapun hebatnya yang dapat menghalangi atau membendung azab Allah yang akan ditimpanya kepada suatu negeri atau suatu kaum. Inna fi dzalika la ayatal liman khofa adzabal akhirah. Dzalika yaumum majmu' lahun nasu wa dzalika yaumum masyhud. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut pada azab akhirat. Itu adalah hari ketika semua manusia dikumpulkan untuk dihisab, dan itu adalah hari yang disaksikan oleh semua makhluk. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa apa yang telah dikisahkan tentang kehancuran umat-umat dahulu sebagai akibat dari penganiayaan yang telah dilakukannya adalah menjadi bahan pelajaran bagi orang-orang yang mau sadar dan takut kepada azab akhirat. Allah yang menyiksa mereka di dunia ini tentu mampu pula menyiksa mereka di akhirat kelak, dan apa yang meliputi mereka di dunia ini merupakan gambaran dan contoh dari apa yang akan ditemuinya di akhirat nanti. Kejadian-kejadian seperti topan, gempa bumi, tanah longsor, dan sebagainya yang menghancurkan harta benda dan jiwa yang tidak sedikit jumlahnya adalah azab dan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia untuk menyadari kesalahan-kesalahannya, dosa-dosa, penganiayaan-penganiayaan yang diperbuatnya, dan bukan hanya bencana alam yang tidak ada sangkut pautnya dengan kekuasaan Allah. Sebelum terjadi hal-hal tersebut seperti di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan kepada kaumnya akan terjadinya suatu peristiwa supaya mereka berhati-hati. Itu semua menunjukkan bahwa kejadian-kejadian itu tidaklah secara kebetulan, tetapi erat hubungannya dengan qada dan qadar, salah satu rukun iman yang wajib diyakini dan dipercayai. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalabi yanqalibun. Dan orang-orang yang zalim kelak akan tahu ke tempat mana mereka akan kembali. Surat Asy-Syu'ara ayat 227. Orang-orang yang tidak mau sadar akan peringatan Allah di dunia ini akan diazab nanti di akhirat, pada hari di mana semua makhluk akan berkumpul untuk dihisab semua amalannya, kemudian dibalas dengan sedikit seadil-adilnya
Kejadian itu disaksikan oleh semua makhluk, baik manusia, jin, malaikat, maupun makhluk-makhluk yang lainnya. Wa ma nuakhiruhu illa li ajalim ma'dud. Kami tidak akan menundanya kecuali sampai waktu yang sudah ditentukan. Pada ayat ini Allah menerangkan bahwa hari kiamat adalah hari di mana segenap makhluk akan berkumpul dan menyaksikan segala amalnya, dan tiap-tiap manusia diminta mempertanggungjawabkan amalannya di dunia. Tidak akan ditunda dan diperpanjang, tetapi akan berakhir sesuai dengan yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idznih faminhum syaqiyyu wa sa'id. Ketika hari itu datang, tidak seorang pun yang berbicara kecuali dengan izinnya. Maka di antara mereka ada yang sengsara dan ada yang berbahagia. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwa jika hari yang telah ditentukan itu tiba, tidak seorang pun dapat berbicara dan berbuat sesuatu kecuali dengan izin Allah. Sebagaimana firman Allah, hadza yaumu la yantiqun wa la yu'dzanu lahum faya'tadzirun. Inilah hari saat mereka tidak dapat berbicara dan tidak diizinkan kepada mereka mengemukakan alasan agar mereka dimaafkan. Surat Al-Mursalat ayat 35-36. Dan firman Allah lainnya, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan dia hanya mengatakan yang benar. Surat An-Naba ayat 78, ayat 38. Di antara orang-orang yang berkumpul di hari kiamat itu ada yang celaka. Mereka akan mendapatkan azab yang pedih, sebagaimana yang telah diancamkan kepada orang-orang kafir. Dan ada yang berbahagia, mereka akan memperoleh pahala dan kesenangan sepanjang masa sesuai dengan yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Fa'amalladzina syaqu fafinnari lahum fiha zafiru wa syahiq. Adapun orang-orang yang sengsara, mereka ialah berada di dalam neraka. Di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwa orang-orang yang termasuk golongan celaka karena pada waktu mereka di dunia telah merusak akidahnya, mengikuti orang-orang yang sesat perbuatannya sehingga pudar dan padamlah cahaya iman daripadanya, bergelimang dosa sepanjang masa. Mereka itu akan dimasukkan ke dalam neraka yang merasakan azab yang pedih, seperti halnya seekor himar yang mengeluarkan dan memasukkan nafasnya disertai rintihan dan teriakan yang amat keras. Khalidina fiha matis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alul lima yurid. Mereka kekal di dalamnya selama masa ada langit dan bumi. Selama masih ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sesungguhnya Tuhanmu maha melaksanakan apa yang Dia kehendaki. Mereka akan kekal di dalam neraka selama-lamanya kecuali kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki yang lain. Karena Dia maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki, apa saja yang dikehendakinya akan terwujud dan apa yang tidak dikehendakinya tidak akan terwujud. Wa ammal ladzina su'itu fa fil jannati khalidina fiha matis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk ata'an ghairu majdzuz. Adapun orang-orang yang berbahagia, mereka ia berada di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selamanya
mereka kekal di dalamnya selama masih ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sebagaimana karunia yang tidak putus-putus. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa orang-orang yang berbahagia karena ketika mereka berada di dunia selalu berhati-hati dan menghindari perbuatan yang bertentangan dengan perintah Allah dan menjauhi godaan-godaan yang akan menjerumuskannya ke lembah maksiat. Mereka akan ditempatkan di surga dan kekal di dalamnya selama-lamanya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki yang lain. Balasan dan nikmat yang dianugerahkan kepada orang-orang yang berbahagia adalah karunia semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus-menerus tiada putus-putusnya, sesuai dengan firman Allah, falahum ajrun ghairu mamnun, karena akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Surat At-Tin ayat 6. Fala taku fi miryatim mimma ya'budu haula ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl wa inna lamuwaffuhum nasibahum ghairu manqus. Maka janganlah engkau Nabi Muhammad ragu-ragu tentang kebatilan apa yang mereka sembah. Mereka tidak lain hanya menyembah bagaimana nenek moyang mereka dahulu. Kami pasti akan menyempurnakan balasan mereka tanpa dikurangi sedikit pun. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberi peringatan kepada musuh-musuhnya. Dan bagi orang-orang musyrik penyembah berhala, Allah pasti akan menyiksa mereka karena apa yang disembah mereka sama saja dengan yang telah disembah oleh nenek moyangnya, sebagaimana nenek moyang mereka telah disiksa akibat perbuatannya memusuhi nabi-nabi dan menyembah berhala. Begitu juga yang akan ditimpakan kepada mereka, tidak dikurangi sedikit pun. Walaqad ataina Musal kitaba fakhtulifa fihi walaula kalimatun sabaqat mir rabbika laqudiya bainahum wa innahum lafi syakkim minhu murib. Sungguh kami benar-benar telah menganugerahkan kitab Taurat kepada Musa. Lalu kitab itu diperselisihkan. Seandainya tidak ada ketetapan yang terdahulu dari Tuhanmu bahwa orang-orang yang mendustakan Al-Quran akan ditunda penyiksaannya, niscaya telah dilaksanakan hukuman di antara mereka. Sesungguhnya mereka benar-benar dalam kebingungan dan keraguan terhadapnya. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa Dia telah memberikan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kitab Taurat itu diperselisihkan oleh kaumnya. Apakah kitab Taurat itu betul dari Allah atau bukan? Ada di antara mereka yang percaya bahwa kitab Taurat itu betul-betul dari Allah dan sebagian yang lain mengingkarinya. Oleh karena itu Nabi Muhammad tidak perlu merasa gusar kalau dia melihat orang-orang kafir Mekah meragukan Al-Quran, baik isi maupun kebenarannya. Andai kata tidak ada ketentuan dari Allah untuk menangguhkan kepada orang-orang yang zalim dan ingkar sampai kepada waktu yang telah ditetapkan, tentunya Allah mengazab mereka sebagaimana telah mengazab dan menghancurkan orang-orang yang menentang dakwah Rasul dahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Sejalan dengan isi ayat ini, Allah SAW berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala takhsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun, innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Surat Al-Ibrahim ayat 42.
Pada akhir ayat ini Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang mendustakan kitab Allah benar-benar adalah keraguan dan kebimbangan yang sangat dalam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum walaula kalimatun sabaqat mir rabbika illa ajalim musammal laqudiya bainahum wa innal ladzina urithul kitaba min ba'dihim lafi syakkim minhu murib." Dan mereka ahli kitab tidak berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka ilmu kebenaran yang disampaikan oleh para nabi. Karena kedatangan antara sesama mereka, jika tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dahulunya dari Tuhanmu untuk menangguhkan azab sampai batas waktu yang ditentukan. Pastilah hukuman bagi mereka telah dilaksanakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang mewarisi kitab Taurat dan Injil setelah mereka pada zaman Nabi Muhammad benar-benar berada dalam keraguan dan mendalam tentang kitab Al-Quran itu. Al-Syu'ara ayat 14. Wa inna kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum innahu bima ya'maluna khabir. Sesungguhnya kepada setiap yang berselisih itu Tuhanmu pasti akan memberi balasan secara penuh atas perbuatan mereka. Sesungguhnya Dia maha teliti terhadap apa yang mereka kerjakan. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa orang-orang yang memperselisihkan tentang kebenaran Al-Qur'an dan meragukan kedatangannya dari Allah, maka Allah akan menyempurnakan balasan perbuatan mereka baik di dunia maupun di akhirat. Karena Allah Maha mengetahui apa yang telah mereka kerjakan. Firman Allah, "Zalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bidzallamil lil abid." Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Surat Ali Imran ayat 182. Dan firman lainnya, "Man amila sholihan fali nafsi wa man asa'a fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamil lil abid." Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa berbuat jahat, maka dosanya menjadi tanggungan dirinya sendiri. Dan Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya. Surat Al-Fussilat ayat 46. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah di jalan yang benar, sebagaimana engkau Nabi Muhammad telah diperintahkan, begitu pula orang yang bertobat bersamamu, janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ayat ini memberikan tuntutan kepada Nabi Muhammad SAW terhadap apa yang semestinya ia perbuat pada waktu umatnya melancarkan tantangan dan meragukan Al-Quran yang dibawanya. Dia diperintahkan untuk tetap pada pendiriannya, berjalan di atas jalan yang lurus, menyampaikan syariat yang diamanatkan kepadanya, melaksanakan risalahnya, dan jangan sampai terlindas di dalam hatinya akan meninggalkan sebagian dari apa yang telah diwujudkan kepadanya. Karena kekejaman fitnahan umatnya, sebagaimana firman Allah, "Fala'allaka tarikum ba'da ma yuha ilaika wa dha'iqum bi sadruk." Maka boleh jadi engkau Nabi Muhammad hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu dan dadamu sempit karenanya. Surat Hud ayat 12. Begitu pula orang-orang yang telah sadar dan insaf serta tobat dari kemusyrikan dan kekafiran dan telah beriman bersama Nabi Muhammad SAW supaya tetap dalam pendiriannya, mempertahankan akidah tauhidnya, dan jangan sekali-kali bergeser
dari jalur yang lurus dan benar yang telah diimani dan diyakininya. Karena Allah melihat dan mengetahui semuanya itu. Sejalan dengan ayat ini Allah berfirman, "Falidzalika fad'a wastaqim kama umirt walat tatabi' ahwa'ahum wa qul amantu bima anzalallahu min kitab wa umirtu li'a'dila bainakum Allahu Rabbuna wa Rabbukum lana a'maluna walakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir." Karena itu serulah mereka beriman dan tetaplah beriman dan berdakwah sebagaimana diperintahkan kepadamu Nabi Muhammad, dan janganlah mengikuti keinginan mereka, dan katakanlah, aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah, dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kamu amal perbuatan kami, dan bagi kamu amal perbuatan kamu. Tidak perlu ada pertentangan antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita dan kepadanya lah kita akan kembali. Surat Asy-Syu'ara ayat 15. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.